Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak teman-teman semua request di beberapa postingan pada video saya sebelumnya. So di video kali ini kita akan bahas salah satu koin yang memang banyak banget kalian minta untuk dibahas, yaitu Venri atau Funnel Chain teman-teman. Dan untuk koin Venri ini sebenarnya sebelumnya juga saya udah pernah bahas di beberapa video sebelumnya. So feel free teman-teman buat cek buat kalian yang memang mungkin belum nonton, sehingga teman-teman tuh bisa dapat perspektif nih atau gambaran gimana sih untuk price action Venri sebelum-sebelumnya atau di waktu-waktu sebelumnya. Dan maybe di video ini kita akan coba kulik nih mulai dari technical analysisnya sampai beberapa news ya terkait Venri ini. Dan sebelum itu tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini tentunya tidak bermaksud sama sekali untuk mengajak teman-teman semua melakukan aksi jual beli tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset, koin maupun token tertentu. So always do your own research teman-teman. Nah, per video ini saya record untuk Venri ini sendiri sudah berada di urutan ke-290 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini saya ambil dari coinmarketcap.com yang mana teman-teman semua juga bisa akses ya untuk coinmarketcap.com-nya. Dan tentu ranking 290 ini dihitung berdasarkan kapitalisasi pasarnya teman-teman. Nah, mungkin beberapa dari kalian yang memang invest terutama di Venri ini, salah satu pemicunya adalah berita ini teman-teman, di mana memang ini beritanya sudah cukup lama, di mana Venri ini listing di Binance dan juga per sekarang memang sudah listing, dan juga Venri ini bekerja sama ya atau disupport oleh Nvidia, yang mana tentu dengan adanya support dari Nvidia tersebut atau dengan kerjasama tersebut, maka diharapkan Funnel Chain atau Venri itu bisa memperoleh support berupa infrastruktur yang terbarukan lah ya, yang canggih dari Nvidia, sehingga ekosistemnya itu akan semakin growth dan memperoleh keuntungan nih dari penggunaan teknologi yang mutakhir tersebut teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu sebenarnya untuk kerjasama dari Nvidia dan juga Funnel Chain. So memang bukan kerjasama yang umum ditemui ya di sektor kripto atau di bidang-bidang kripto. Jadi untuk Venri ini memperoleh kerjasama yang sangat menarik ya, terutama dari Nvidia ini. So mungkin ini jadi salah satu alasan kalian untuk berinvestasi di Venri ini buat teman-teman yang mungkin hold ya. Dan maybe ini adalah salah satu alasan yang paling besar mungkin ya buat teman-teman, apalagi yang berencana untuk invest di jangka panjang. Tapi apakah memang Venri ini masih menarik secara price action? Coba kita akan mungkin intip ya untuk price action dari Venri ini sendiri. Dan per video ini saya record untuk Venri ini sudah berada di kisaran harga 0,1251 teman-teman, atau 0,12 sekian lah teman-teman ya, kurang lebih ini harganya cukup volatile, yang mana sebenarnya di beberapa video sebelumnya saya udah pernah bahas nih ketika harga Venri masih di sini. So buat teman-teman yang belum nonton, seperti yang tadi di awal video saya ungkapkan, feel free teman-teman buat mampir aja untuk cek price action Venri di beberapa video yang udah saya upload sebelumnya seputar Venri ini. Dan maybe untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung aja bahas ke price action yang sekarang ya teman-teman. Dan kita akan coba bahas nih kemungkinan-kemungkinan titik harga yang mungkin akan dikunjungi oleh Venri. Nah, pertama-tama kita bisa melihat bahwasannya price action Venri itu sudah breakout dari trendline ya. Yang mana sebenarnya teman-teman, saya sendiri cukup tertarik dengan price action dari Venri ini. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat nih, kalau kalian lihat dari titik atas, ini kan mudahnya Venri ini pada awalnya dia terus membentuk lower low dan lower high ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat dia membentuk lower low, and then dia membentuk lower high, lower low, lower high, uh, lower low, kemudian lower high lagi, kemudian lower low lagi, dan seterusnya teman-teman. Nah, di titik sini kalian bisa lihat di titik ini teman-teman, ini adalah lower low dan lower high terakhir kita, di mana kalian bisa lihat di sini ada lower low and then lower high, dan di sini lower low terakhir kita teman-teman. Sebelum akhirnya titik lower high yang di sini sekaligus adalah resistance sebelumnya itu berhasil di breakout teman-teman. Sehingga Venri ini baru saja create yang namanya new higher high. Dan secara market structure ini biasanya sudah berganti ya dari yang tadinya berada dalam struktur market bearish menjadi sudah kembali menjadi struktur market bullishnya teman-teman. Sebagaimana ketika Venri ini berada di awal ketika dia listing ya. Nah,
Di sini kalian tuh sebenarnya bisa lihat di mana ketika dia breakout trend line, dia ini naik dengan cukup smooth ya teman-teman, di mana dia naik kemudian testing dulu di resistance-nya and then gagal, baru testing kembali di area trend line-nya and then baru setelah itu dia mengalami penguatan yang lumayan signifikan. Jadi kalau kita ukur dari bawah sini kurang lebih penguatannya itu lebih dari 40%-an teman-teman, 50%-an sekian lah ya, kurang lebih. Dan so far Venri ini, per hari ini sedang ada sedikit koreksi teman-teman. Nah, kemana potensi harga Venri atau kemanakah potensi harga yang mungkin dikunjungi oleh Venri? So, di sini saya melihat ada beberapa kemungkinan. Dan kemungkinan yang pertama tentu adalah Venri ini ada potensi ya melanjutkan penguatan ke supply areanya dan testing dulu ke supply areanya. Yang mana apabila supply area ini berhasil di breakdown, maka tentu ada potensial Venri ini melanjutkan penguatannya kurang lebih seperti ini. Nah, dan ada potensi ya dia testing lagi atau coba eh menguji ya supply area atau area resistance yang berada di area atasnya lagi teman-teman. Namun kalau saya sendiri itu mungkin yang akan lebih cenderung terjadi berdasarkan perspektif saya, ini adalah kemungkinan yang kedua di mana Venri ada potensi untuk testing dulu nih atau koreksi dulu ke demand areanya, yang mana, dia akan membentuk atau mencari likuiditas tepatnya di kisaran demand area ini. Kemudian setelah itu ketika memang banyak buyers ya atau banyak pembeli yang tertarik untuk membeli Venri ini, barulah dia ada potensi untuk kembali mencoba testing ke supply areanya yang di atas teman-teman. Dan mungkin kalian melihat dua opsi tersebut adalah dua opsi yang sama-sama bagus, namun tentu kita harus paham bahwasannya belum tentu ya market itu sesuai dengan hal yang kita harapkan atau sesuai dengan yang kita perkirakan, dan kita tetap harus, membuat skenario bearish-nya di mana Venri ini ada potensi bearish apabila, Venri ini melakukan breakdown terhadap demand areanya, yang mana kalau teman-teman lihat ya, ini adalah demand area yang cukup kuat teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya di sini kalian lihat dia menjadi resistance yang cukup tangguh dan juga ketika di sini dia banyak banget menahan pergerakan dari Venri ini teman-teman. So ketika ini di breakout, maka ini harusnya akan menjadi area demand atau menjadi area support yang cukup kuat, sehingga makanya tadi saya juga di kemungkinan kedua di sini, menggambarkan ya adanya koreksi terlebih dahulu ke demand area di sini and then baru ada pullback yang mungkin bisa membawa kita testing ke supply area. Namun apabila ternyata demand area ini di breakdown, maka ada potensi ya Venri ini kembali mengunjungi demand area di bawahnya, dan apabila hal tersebut terjadi, maka tentu hal tersebut bukan pertanda baik bagi Venri karena kalian bisa lihat eh di sini sebelum dia naik teman-teman. Nah, kurang lebih itu ada kurang lebih seperti ini. So hopefully dia nggak breakout ya atau breakdown dari trend line-nya kembali dan juga tidak terkoreksi nih teman-teman, lebih dari demand areanya ini. Karena jika demand area ini sampai di testing atau bahkan dibobol teman-teman, maka ada potensi untuk Venri gagal untuk melanjutkan bullish sequence-nya dan kembali masuk ke struktur market bearish teman-teman. Yang mana per sekarang kita tuh sebenarnya bisa lihat bahwasannya Venri ini sudah melakukan yang namanya market structure shift atau perubahan struktur market dari yang sebelumnya bearish nih, kalian bisa lihat dia membentuk lower low, lower high dan seterusnya menjadi struktur market yang relatif bullish teman-teman. Dan mungkin itu cukup bagus ya atau kabar yang cukup bagus untuk para holder Venri. So daripada kita lihat dari price action doang, kita akan coba lihat nih atau kita coba intip dari segi fundamental ya teman-teman. Nah, kita coba lihat di bagian sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau kita cek funds and backers-nya, kalau kita lihat siapa aja yang berinvestasi di Venri ini atau Fundraise Chain ini, so teman-teman tuh bisa menemui bahwasannya cukup banyak ya venture capital yang berinvestasi di Venri ini seperti Aldi Capital, Woodstock Fund dan sebagainya yang teman-teman juga bisa baca sendiri. Dan ada hal yang menarik di mana kalau kita buka analytics, nah di sini sudah terlihat ada analytics dan ada hal yang menarik teman-teman di mana kalau kita perhatikan Venri ini punya kecenderungan di mana di Q4 teman-teman, seperti yang, sekarang ini tepatnya di bulan November ya, per sekarang ini. Nah, di sini di Q4 Venri ini baru saja atau baru mengalami merah itu satu kali teman-teman, yaitu tepatnya di tahun 2022. Dan semenjak tahun 2020 sampai 2023, Venri ini belum pernah mengalami merah lagi selain di tahun 2022 ini teman-teman. Dan
kita bisa menyimpulkan daripada hal tersebut, maka Q4 merupakan salah satu, quarter ya, atau salah satu musim yang cukup baik untuk performa dari Fenry ini. So, kita lihat di Q4 nih, di tahun 2024 ini yang sedang berjalan juga, apakah memang akan closing dalam keadaan hijau atau justru menambah, portofolio merah nih untuk Fenry ini, teman-teman. Yang mana ini hanya terjadi di tahun 2022, di mana Q4 dari Fenry ini merah, teman-teman. Dan mungkin kalau dikatakan, kuartal terburuk dari Fenry ini ada di Q2, di mana Fenry ini, berangsur-angsur merah 4 kuartal di tahun 2021 sampai 2024, di sini 4 tahun ya. Ini di kuartal 2 Fenry mengalami penurunan atau drawdown yang drastis, teman-teman. Namun di Q1 dan Q4 ini Fenry cenderung, mengalami atau membentuk ya penguatan harga sehingga bisa dikatakan cukup bullish, teman-teman. So, let's see apakah di Q4 ini Fenry akan closing dalam keadaan bullish atau justru, dia reversal lagi menjadi bearish, teman-teman. Dan mungkin segitu dulu untuk analisa yang bisa saya deliver seputar Fenry ini. So, coba teman-teman komen menurut kalian apakah Fenry ini masih menarik untuk di-hold atau enggak. Dan buat teman-teman yang punya requestan seputar analisa koin tertentu, mungkin menurut kalian ada koin yang menarik dan bisa saya bahas di video-video selanjutnya, feel free untuk komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan memang banyak yang tertarik dengan requestan kalian, maybe di video-video selanjutnya akan saya usahakan untuk secepatnya balas, teman-teman, atau secepatnya untuk buat video analisanya. Dan segitu dulu mungkin untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.